wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifah Salsabila dari kelas 11 CCKT 2. Pada bab 9 ini saya akan menjelaskan tentang materi managing files. Kemudian untuk poin-poin pembahasannya itu ada 10 ya teman-teman. Yang pertama ada struktur direktori pada Linux, 2 navigasi path, 3 absolute versus relative path, yang keempat spesial karakter, yang kelima membuat file dengan touch, yang keenam perintah ls advanced, yang ketujuh membuat direktori dengan mkdir, yang kedelapan perintah cp, yang kesembilan perintah mf, dan yang 10 atau yang terakhir ada perintah rm. Di sini saya akan membahas mengenai struktur direktori. Nah, pada log ini adalah gambarannya ya teman-teman. Yang pertama paling atas ini bisa dilihat ada tanda garis miring, dan itu adalah lambang dari root. Nah, root adalah user yang memiliki hak akses paling atas. Jadi, si root ini adalah semacam ketuanya gitu. Root ini bisa melakukan apa saja terhadap direktori ini yang ada di bawahnya ya teman-teman. Dan buat basicnya aja nih teman-teman, kalian tidak perlu pusing-pusing dulu tentang semuanya, karena kita cukup mempelajari yang home dan user saja. Oke teman-teman, kita lanjut saja mulai dari yang user. Jadi, user ini adalah direktori untuk menyimpan file-file install ini. Semisal kalau teman-teman menginstal suatu aplikasi dan nanti file instalasinya itu bakal tersimpan di direktori user ini. Kalau di Windows itu sama dengan program file. Kemudian kita langsung saja pergi ke program file. Nah, di sini saya sudah berada di filenya. Untuk yang pertama, teman-teman bisa klik di disk lokal C, karena biasanya itu tersimpan di lokal C ya teman-teman. Kemudian kalian klik ke file program. Nah, jadi fungsi file program ini menyimpan file-file instalasi ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya mengenai tentang home. Jadi home ini adalah tempat user berada. Kalau kita buat direktori home ini, maka akan muncul user yang ada pada Linux kita. Misal pada saat instalasi Debian yang sebelumnya saya hanya mempunyai satu user, yaitu Hani. Jadi nanti kalau saya buka home ini akan muncul user Hani itu. Dan semisal kalau kita buat user lagi nih, maka si user itu akan muncul di direktori home ini. Kemudian saya akan membahas mengenai direktori ITC. Karena tidak ada di sini, jadi langsung saja kita bahas ya teman-teman. Jadi ITC adalah direktori untuk menyimpan konfigurasi pada server. Misal kalau kita ingin membangun suatu web server dan nanti konfigurasinya itu bakal tersimpan di direktori ITC ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah berada di VirtualBox-nya. Kemudian teman-teman bisa langsung klik start di Debian server. Kemudian kita langsung login seperti biasa. Kalian masukkan password. Kemudian enter. Kemudian di sini kalian cari yang namanya file. Lalu kalau sudah kalian ketik file, kalian klik yang gambar ini. Nah, pada defaultnya itu kita langsung diarahkan ke home ya teman-teman. Lalu mana nih yang katanya kan home itu bisa memunculkan user-user yang ada pada Linux. Nah, untuk plat usernya teman-teman bisa pilih yang water location kemudian teman-teman pilih yang Debian. Lalu di sini teman-teman cari yang namanya home. Nah, di sini yang namanya home itu di sini ya teman-teman. Kemudian kita klik. Nah, di sini sudah ada user saya yaitu Hani. Ini ya teman-teman. Nah, di sini kita klik titik 3 lagi, lalu ke properties. Nah, di sini untuk rootnya itu sudah ada ya teman-teman. Lalu kita silang, kita klik folder kita atau folder saya. Kemudian kalian klik titik 3, lalu ke properties lagi.
Nah, di sini foldernya sudah ada slide-nya ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke poin kedua. Di sini teman-teman login ke Debian dulu ya. Terus teman-teman cari ke pencarian yaitu terminal. Nah, kalau kita buka file itu, pada defaultnya kita akan langsung diarahkan ke home. Dan untuk kalau masuk ke root itu, di filenya kita bisa klik yang other location. Kemudian kita klik Debian. Nah, di sini itu beda ya dengan mode teksnya. Di sini kalau buat masuk ke root itu kita bisa ketikkan su. Lalu kita klik enter. Lalu masukkan password. Kemudian enter. Nah, di sini kita sudah di root-nya ya teman-teman. Selanjutnya saya akan coba ke home directory-nya. Di sini kita ketikkan cd /root, lalu enter. Nah, buat di filenya kita bisa masuk ke folder root-nya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa cari yang bertuliskan root. Kita klik 2 kali. Nah, di sini itu sudah ada filenya ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke terminal, kita ketikkan pwd, lalu klik enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke rootnya. Kemudian kita ketikkan ls, lalu enter untuk melihat apa saja filenya. Nah, di sini itu kosong ya teman-teman, maka di terminalnya juga bakalan kosong. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan ke home-nya. Kemudian teman-teman bisa ketikkan cd home, kemudian enter. Lalu kalian ketik pwd, kemudian enter. Nah, di sini saya sudah berada di home-nya. Lalu kalian ketikkan ls, lalu enter. Kemudian di sini kalian klik home lagi. Nah, di sini itu usernya saya ya atau Hani. Begitupun di terminal yang beruserkan Hani. Nah, sebelumnya saya itu masuk ke direktorinya root. Kemudian sekarang saya akan mencoba masuk ke rootnya. Nah, teman-teman itu bisa kembali ke home-nya dulu. Kemudian kita ketikkan cd kemudian teman-teman klik enter. Lalu teman-teman ketikkan ls, kemudian enter. Nah, maka di sini itu muncul berbagai filenya ya teman-teman. Semisal kalian mau masuk ke bin, kita bisa ketikkan cd /bin, lalu enter. Lalu teman-teman bisa ketikkan pwd, kemudian enter. Nah, di sini itu sudah di bin, lalu ketikkan ls, kemudian enter. Nah, di bin ini terdapat banyak sekali filenya ya teman-teman. Kita buat di filenya kita juga bisa. Di sini kita cari bin ini ya teman-teman. Kemudian kita klik. Nah, di sini juga terdapat filenya banyak ya teman-teman. Jadi sama seperti yang ada di terminal. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah masuk dan sudah login ya. Dan di sini saya sudah membuka file dan terminalnya untuk membandingkan keduanya. Kalau di file itu kan kalau kita masuk langsung ke home-nya ya. Sama juga dengan mode teks atau CLI-nya. Kita bisa cek dengan ketikan perintah ls, lalu enter. Nah, di sini juga terdapat ada file desktop, dokumen, download, dan lain-lain dengan di filenya. Kalau di file itu kita akan masuk ke root. Kita bisa klik yang other location, lalu ke Debian.
Nah, kalau di mode teksnya itu kita coba masuk dengan perintah. Teman-teman ketikkan su, lalu enter. Terus masukkan password. Kemudian enter. Kemudian saya akan masuk ke directory slice dengan mengetikkan cd slice. Kemudian klik enter. Nah, di sini saya akan mencontohkan yang absolute atau yang menggunakan tanda slice. Di sini saya akan coba masuk ke ITC-nya. Teman-teman klik ini. Nah, nanti saya akan masuk ke directory APC ini. Oke teman-teman, kita langsung saja ke ITC. Ini kan sudah. Kemudian teman-teman klik yang APC 2. Oke teman-teman, karena kita praktiknya yang absolut, langsung saja teman-teman ke terminal. Teman-teman bisa ketikkan cd slice itc slice apache 2. Kemudian teman-teman klik enter. Nah, kita bisa ketikkan pwd, lalu kita enter. Nah, di sini saya sudah berada di APC 2. Oke teman-teman, saya akan kembali lagi ke directory slice dengan ketikkan cd slice, kemudian klik enter. Nah, sekarang saya akan mencoba tanpa slice ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ketikkan cd apache 2, kemudian enter. Nah, maka ini tidak akan bisa ya teman-teman, karena si folder apache 2 ini terdapat di dalamnya ITC. Oke, selanjutnya kita akan memperhatikan yang relative path atau yang tidak menggunakan slash. Jadi teman-teman kalau ingin memperhatikan yang tidak menggunakan slash, maka kita harus masuk ke direktorinya, kemudian baru masuk ke apache 2. Nah, jadi nanti kita akan ketikkan perintah cd itc lalu enter. Nah, oke, di sini saya sudah masuk dan kemudian kita akan masuk ke folder apache 2-nya. Nah, karena di sini kita sudah di ITC menggunakan tanda slash, kita bisa langsung ketikkan cd apache 2. Lalu teman-teman klik enter. Lalu kita ketikkan pwd, kemudian enter. Nah, di sini saya sudah berada di apache 2 yang dimana kita tadi tanpa menggunakan tanda slash ya teman-teman. Oke, di materi selanjutnya mengenai special karakter. Untuk materi selanjutnya mengenai special karakter. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan yang ada tanda lengkung ini. Nah, jadi tanda lengkung itu menandakan kalau kita itu sedang berada di home directory. Semisal di sini saya akan masuk ke root, itu bisa ketikkan su, kemudian enter. Masukkan password, lalu enter. Nah, lalu mana nih? Di sini kan ada tulisan home tapi tidak ada lengkungannya. Sedangkan tadi kan saya bilang kalau tanda lengkung ini menandakan kalau kita sedang berada di home directory. Nah, ini perlu kalian ingat ya teman-teman, kalau home directory-nya root itu bukan berada di slash home atau user, tapi home directory-nya root itu berada pada folder yang namanya root. Kita ketikkan cd slash root, lalu enter. Nah, kalian bisa lihat sendiri tanda lurus lengkungnya itu sudah ada kembali. Oke teman-teman, kita bisa ketikkan exit terlebih dahulu. Kemudian teman-teman klik enter. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang mengenai tanda seperti dolar itu ya teman-teman. Jadi tanda dolar itu menandakan kalau kita hanya memiliki hak akses bagi user biasa. Kita bisa ketikkan su terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan clear, lalu enter. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang mengenai tanda dolar itu ya teman-teman.
jadi tanda dolar itu menandakan kalau kita hanya memiliki hak akses bagi user biasa. Kita bisa ketikkan su terlebih dahulu. Kemudian kita klik enter, lalu masukkan password. Kemudian enter. Nah, saat kita memiliki hak akses seperti sebagai user root, maka tandanya itu akan tanda pagar seperti ini. Nah, selanjutnya juga ada tanda titik. Nah, jadi tanda titik itu menandakan isi apa saja yang ada pada suatu directory. Semisal di sini saya akan ketikkan ls. Kemudian teman-teman tambahkan titik, lalu enter. Nah, di sini terdapat macam-macam ya teman-teman. Saya akan ke directory slide dulu. Ketikkan cd slice, lalu enter. Nah, kemudian saya akan ketikkan ls, lalu klik enter lagi. Nah, untuk melihat apa saja, nah di sini kan ada banyak ya teman-teman. Jadi itulah tanda titik berfungsi untuk melihat isi dari suatu directory. Oke, selanjutnya ada tanda titik 2. Nah, tanda titik 2 itu menandakan kalau kita ingin melihat suatu parent directory. Nah, kita bisa ketik, misal saya akan ke ITC dengan ketikan cd ITC. Teman-teman bisa ketikkan cd ITC, lalu enter. Nah, di sini saya bisa ketikkan ls untuk melihat apa saja isinya. Kemudian enter. Nah, di sini kan ada banyak ya. Di sini saya akan masuk ke apc2. Kita ketikkan perintah cd titik 2, lalu enter. Nah, maka kita sudah kembali ke print directory-nya, yaitu ITC2. Oke, jadi titik 2 ini itu untuk kita bisa melihat parent directory-nya atau kita bisa kembali ke parent directory. Jadi APC itu akan ada di dalamnya ITC. Nah, otomatis ITC itu parent directory-nya dari APC. Teman-teman, kita bisa masuk ke materi selanjutnya, yaitu cara membuat file. Nah, di sini saya sudah berada di terminal dan di filenya ya teman-teman. Kita langsung saja buat file dengan kita beri perintah ketikkan ls, kemudian enter. Lalu selanjutnya kita membuat file, ketikkan touch, nah, sebelumnya kita bisa memasukkan nama buat filenya. Di sini saya akan menamainya dengan tes.txt. Kemudian kita enter. Nah, kita akan ketikkan ls, lalu enter. Nah, di sini juga sudah muncul filenya ya teman-teman. Terus ini tuh karena akan menyesuaikan atau otomatis memunculkan file yang tadi kita buat. Nah, di sini otomatis akan langsung muncul filenya ya teman-teman. Nah, di sini jika kita akan remove atau hapus, lalu kita ketikkan ls lagi, kemudian enter. Nah, nanti di sini akan otomatis menghilang atau terhapus juga ya teman-teman. Lalu di sini saya akan mempraktikkan dengan menggunakan absolute. Nah, di sini saya akan coba membuat file di dalam folder dokumen tanpa kita harus masuk ke dokumennya dan kita berada tetap di home-nya. Jadi pertama itu caranya kita ketikkan touch, oke, misalkan saya akan menamainya dengan documents,
udah kalian ketik, kita klik enter. Nah, di sini kita cek ke dokumennya apakah sudah muncul apa belum. Nah, di sini itu sudah muncul ya teman-teman. Dan di sini semisal saya membuat filenya lagi, maka di sini juga akan langsung muncul filenya yang baru saja kita buat. Oke, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu perintah ls advanced. Nah, di sini saya sudah masuk ke terminalnya. Kemudian untuk defaultnya akan di home. Kita bisa ketikkan ls biasa, lalu enter. Nah, maka di sini terdapat file-file atau folder yang ada di sini. Kita akan coba ketik ls -a, kemudian kita klik enter. Maaf, salah, ls -a, lalu kita klik enter. Terus kemudian juga kita ketikkan ls -l, kemudian enter. Nah, teman-teman, di sini ls -l itu fungsinya untuk menampilkan lebih detail dari suatu folder teman-teman. Misal di desktop ini terdapat tanggal lahir kalian dan di dokumen juga. Ini adalah detailnya ya teman-teman. Lalu kemudian kita juga bisa menggabungkan dua perintah tersebut, yaitu ketikan ls -la, lalu enter. Nah, teman-teman, maka di sini akan diperlihatkan detail-detail dari file-file yang tersembunyi juga. Jadi, terdapat file-file depannya titik teman-teman. Ini adalah file yang tersembunyi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu membuat direktori dengan mkd. Nah, di sini saya sudah berada di terminalnya. Kita akan coba ketikan ls, kemudian enter. Nah, lalu di sini tuh muncul file-file yang tadi sudah kita buat, yaitu txt. Teman-teman, selanjutnya saya akan langsung membuat direktori, dan saya akan menamainya dengan mkdir direct new. Kemudian teman-teman klik enter. Nah, kemudian kita ketikkan ls, lalu enter. Nah, di sini direktorinya sudah kita buat, yaitu direct new ya. Teman-teman, sekarang kita coba masuk ke file txt yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini itu pasti tidak bisa ya teman-teman. Kalian bisa melihat sendiri. Sedangkan kalau kita ketikkan cd direct new, kemudian enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke direktori yang baru. Oke, saya akan kembali dulu ke propertinya dengan ketikan cd, lalu enter. Nah, ini kita clear dulu ya teman-teman, kemudian enter. Nah, teman-teman, ini untuk membuat direktori. Di dalam direktorinya lagi kita bisa ketikkan mkdir dir1, kemudian klik enter. Lalu kita ketikkan lagi mkdir dir1 slash dir2, lalu enter. Kemudian teman-teman ketikkan lagi mkdir dir1 slash dir2 slash dir3, kemudian enter. Kemudian ketikkan lagi perintah ls, lalu enter. Nah, di sini muncul dir1-nya ya teman-teman. Langsung saja kita ketikkan cd dir1, kemudian klik enter. Nah, di sini saya sudah berada di dirnya. Lalu kita ketikkan ls lagi, kemudian enter, dan kita ketikkan cd dir2, kemudian enter.
Nah, ini sudah ada dua-duanya ya teman-teman. Kemudian kita bisa ketikkan ls lagi, kemudian enter. Nah, di sini saya sudah berada di dir 3-nya. Nah, untuk materi yang ketujuh ini kita sudah selesai. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu perintah cd dan cp. Nah, di sini saya sudah berada di file dan terminalnya. Semisal kita ingin mengcopy sesuatu. Nah, caranya itu cukup mudah ya teman-teman. Semisal saya ingin mengcopy file documents. Di sini. Nah, untuk cara mengcopy-nya itu cukup mudah ya teman-teman. Teman-teman bisa blok file tersebut, kemudian klik kanan bawah. Teman-teman pilih yang copy. Nah, di sini teman-teman itu bebas ingin mengcopy di file yang mana saja. Nah, di sini saya akan mengcopy di home. Kemudian klik kanan bawah. Lalu teman-teman pilih yang paste. Nah, ini otomatis akan langsung muncul ya teman-teman. Nah, jadi beda lagi nih kalau di terminal itu kita ingin mengcopy suatu file, kita menggunakan perintah cp. Semisal ini saya akan coba untuk mengcopy file yang ada di dokumen. Nah, kita bisa ketikkan cp. Terus di sini semisal saya itu mau mengcopy yang test.txt. Jadi kita bisa ketikkan saja documents size g.txt. Lalu kita jangan lupa juga untuk mau menyimpan filenya itu di mana. Nah, saya itu akan menyimpannya di home ya teman-teman. Teman-teman bisa ketikkan slice home, slice lagi honey. Kemudian kita klik enter. Lalu teman-teman ketikkan lagi ls, lalu enter. Nah, maka file copy-nya itu yang txt itu sudah ada di home ya teman-teman. Dan ini terdapat source-nya. Jadi kita masukkan perintah, kemudian kita masukkan source dan asal filenya. Jangan lupa tujuan dan filenya itu di copy. Dan di sini adalah tujuan saya mengkopinya adalah ke home. Jadi kita harus menyertakan source dan destination atau tujuan selanjutnya. Nah, kemudian saya akan membuat file di dalam dokumen. Jadi kita langsung saja ketikkan touch documents slice 26.txt, lalu enter. Nah, teman-teman, di sini sudah muncul filenya ya. Dan kita juga tidak harus mendefinisikan nama atau destination-nya atau tujuan yang bakal kita tuju. Karena di sini saya sendiri itu sudah berada di home. Nah, di sini kita bisa clear dulu, lalu enter. Nah, lalu bagaimana nih kalau kita ingin mengcopy dua file yang ada di dokumen? Oke, kita bisa ketikkan cp g.txt, lalu desktop. Kemudian slice. Nah, kenapa di sini saya ketikkan desktop? Karena di sini saya akan mengkopinya di desktop ya teman-teman. Lalu kita enter. Dan di sini kita ketikkan ls desktop lalu slice. Kemudian teman-teman klik enter. Nah, file yang sudah kita copy sudah berada di desktop. Lalu
untuk kasus semisal filenya itu banyak dari huruf JK, LMN, OPQ sampai Z, maka kita harus menulis CP, kemudian Q, TTXT, KTXT, dan seterusnya. Itu kan bakalan lama ya teman-teman. Nah, kita bisa mendefinisikan yaitu dengan tanda bintang ya teman-teman. Kita bisa ketikkan CP bintang TXT public. Lalu slice, kemudian enter. Maaf teman-teman, di sini saya salah menulis. Teman-teman bisa ulangi CP bintang titik TXT kemudian public. Lalu slice, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan ls public. Teman-teman tambahkan slice lalu enter. Nah, filenya sudah ada ya teman-teman. Tadi kan kita sudah mengcopy file, lalu bagaimana caranya kalau kita ingin mengkopinya itu ke suatu direktori? Nah, terus kita itu bisa kembali ke home dulu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi kan tadi kita sudah buat suatu direktori yaitu dir. Kemudian teman-teman bisa ketikkan dir 1. Nah, oke teman-teman, jadi kan tadi kita sudah buat suatu direktori yaitu dir. Kemudian teman-teman bisa ketikkan ls dir 1. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, di dalam dir itu terdapat dir 2. Lalu bagaimana caranya kalau kita ingin mengcopy dir 1 dan dir 2? Kita bisa ketikkan cp min r dir 1 slice dir 2. Nah, kemudian kita cantumkan kemana kita akan mengcopy direktorinya. Semisal saya akan mengkopinya di home, teman-teman berarti ketikkan slice home slice nama file teman-teman. Kemudian teman-teman klik enter. Lalu teman-teman bisa langsung ketik ls kemudian enter. Nah, maka dir 1 dan dir 2 ini sudah berada di home ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu perintah mf. Oke, di sini saya sudah buka terminal dan file. Nah, di sini tuh teman-teman bisa ketikkan ls terlebih dahulu ya. Nah, di sini tuh terdapat dokumen yang sudah tadi saya buat yaitu g.txt dan test.txt. Oke, jadi pertama-tama saya akan merubah nama. Misal saya akan merubah dari g.txt dan saya akan merubahnya menjadi h.txt. Jadi formatnya itu gini ya teman-teman. File yang ingin diubah dan selanjutnya di sini adalah nama yang akan membuat file itu dirubah. Jadi intinya file asal dan itu nama yang baru. Lanjut saja teman-teman, kita gunakan perintah mf spasi g.txt spasi h.txt. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita ketikkan ls lalu enter. Nah, tadi kita sudah ketik enter, terus maka file yang tadi namanya gxt akan berubah menjadi h.txt untuk memindahkan suatu file teman-teman. Oke, tadi kan saya bilang selain bisa untuk berubah nama perintah mf, juga bisa untuk memindahkan suatu file teman-teman. Misal saya akan buka dulu dokumen ini. Di sini kan sudah ada 26 txt dan g.txt. Nah, saya akan coba untuk memindahkan file 26 txt dengan perintah mf dokumen slice h.txt slice home slice honey.
Nah, tapi di sini tuh kita bisa menggunakan tanda titik agar lebih cepat. Seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Lalu masukkan perintah ls, lalu enter. Nah, maka file 27 itu sudah berada di home ya teman-teman. Mohon maaf, di sini saya salah mengetik. Teman-teman bisa ulang, ketik mf documents slice 26.txt lalu ketik titik lalu enter. Kemudian teman-teman ketikkan lagi ls. Nah, di sini file 26.txt-nya itu sudah ada, yang berarti itu sudah masuk ke home-nya. Oke, kita lanjut ke perintah terakhir, yaitu perintah rm. Oke, di sini saya sudah di terminal dan di file. Nah, di sini saya akan coba menghapus file yang h.txt. Yang ini ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ketikkan rm h.txt. Dan teman-teman bisa klik enter. Nah, kita bisa ketikkan ls, kemudian enter. Nah, oke, file yang H itu sudah terhapus. Lalu bagaimana nih kita ingin menghapus keseluruhan suatu file? Misal di sini terdapat file test dan saya akan mencoba menghapusnya. Itu bisa diidentifikasikan dengan tanda bintang. Kita bisa ketikkan rm tes bintang titik txt, kemudian enter. Jadi ini tuh menandakan kalau keseluruhannya itu akan menghapus file dengan identifikasi nama tes. Jadi semua file yang depannya tes itu akan dihapus. Kita bisa langsung saja enter. Nah, ini kan sudah di enter. Nah, maka file tesnya itu sudah terhapus. Lalu bagaimana caranya kalau kita ingin menghapus suatu direktori? Nah, kita bisa ketikkan perintah rm dir. Nah, semisal di sini saya akan menghapus file yang bernamakan directnew. Kemudian teman-teman bisa ketikkan file yang ingin teman-teman hapus. Kemudian diakhiri dengan slice. Lalu klik enter. Nah, maka direktori yang tadi sudah terhapus. Oke, kita akan coba lagi remove direktori yang dir 1. Teman-teman bisa cari dir 1. Teman-teman bisa ketikkan rm dir 1. Kemudian teman-teman klik enter. Nah, ini tuh tidak bisa ya teman-teman, karena di direktori ini masih terdapat 2. Dan ini syaratnya untuk menghapus di direktori itu direktorinya harus kosong. Nah, kita harus coba dulu menghapus dir 2 dan dir 3. Nah, jadi yang ada di dalamnya itu kita harus menghapusnya. Jadi pertama-tama kita ketikkan rm dir 1 slice dir 2 slice dir 3. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, maka di sini itu akan kosong ya teman-teman. Selanjutnya kita akan hapus dir 2 ya teman-teman. Kemudian teman-teman ketikkan rm dir 1 slice dir 2. Kemudian teman-teman enter. Nah, di sini tuh maka dua-duanya juga sudah kosong ya teman-teman. Lalu kita akan coba untuk menghapus dir 1-nya juga. Kita kembali ke home, lalu ke satunya. Nah, ini dia dir 1-nya. Kemudian teman-teman bisa ketikkan rm dir 1 lalu slice. Kemudian kita enter. Nah, untuk mengeceknya sudah terhapus atau belum, teman-teman bisa cek. Nah, ini dir 1-nya sudah otomatis terhapus ya teman-teman. Segini saja untuk materi di bab 9 ini. Sampai jumpa di video berikutnya.